Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang wanita yang kematiannya disambut oleh 70.000 para malaikat. Berikut ini kisahnya. Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha, yang lebih dikenal dengan Ummu Umarah, namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kematiannya pun mengundang ribuan para malaikat untuk menyambutnya. Hari itu Nusaibah sedang ada di dapur. Suaminya Sa'id sedang beristirahat di kamar tidur. Tiba-tiba di luar terdengar suara gemuruh bagai gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaibah menebak bahwa itu pasti suara tentara musuh. Nusaibah meninggalkan apa yang sedang ia kerjakan dan segera masuk ke kamar tempat di mana suaminya tidur. Lalu Nusaibah berkata, "Suamiku tersayang, aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang." Sa'id pun segera terbangun dan menggunakan pakaian perangnya. Saat ia sedang menyiapkan kuda, Nusaibah memberikan sebuah pedang kepadanya. "Suamiku, bawalah pedang ini, janganlah pulang sebelum menang." Setelah mendengar perkataan dari istrinya itu, tak pernah ada keraguan dalam diri Sa'id untuk pergi ke medan perang. Ia pun langsung terjun ke tengah medan pertempuran. Di sudut yang lain, Rasulullah SAW melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum itu semakin mengorbankan keberanian Sa'id. Sementara itu di rumah, kedua anak Nusaibah, Ammar yang berusia 15 tahun dan Sa'ad yang berusia 13 tahun, sedang memperhatikan ibunya dengan pandangan yang cemas. Ketika itu juga muncullah seorang penunggang kuda yang sangat gugup. Penunggang kuda itu berkata, "Ibu, salam dari Rasulullah. Suami ibu, Sa'id, baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid." Nusaibah tertunduk sebentar lalu bergumam, "Innalillah, suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah." Setelah itu Nusaibah pun memanggil Ammar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. Lalu ia berkata, "Ammar, kau lihat ibu menangis? Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibu bahagia?" Ammar mengangguk. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus." Ujarnya lagi, "Terima kasih ibu, inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu seandainya ibu tidak memberiku peluang kepadaku untuk membela agama Allah," ucap Ammar dengan mata yang bersinar. Ia pun segera menaiki kudanya dan mengikuti jejak sang ayahnya. Di hadapan Rasulullah, ia memperkenalkan diri. "Ya Rasulullah, aku Ammar bin Sa'id. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur." Rasul pun menjawab sambil memeluknya, "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati Ammar. Allah memberkahimu." Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi seorang utusan berangkat dari perkemahan menuju rumah Nusaibah. "Ada kabar apakah gerangan? Apakah anakku gugur?" suaranya gemetar. Utusan menunduk sedih. "Betul." Nusaibah bergumam kecil sambil menangis, "Inna lillah." "Kau berduka ya Ummu Ammar?" Nusaibah menggeleng. "Tidak, aku tidak berduka. Aku gembira. Hanya saja aku sedih. Siapa lagi yang bisa aku berangkatkan? Sedangkan Sa'ad anakku, ia masih anak-anak." Sa'ad yang berada di samping ibunya pun menyela, "Ibu, jangan remehkan aku. Jika ibu izinkan, akan aku tunjukkan bahwa aku adalah seorang putra ayah yang gagah dan berani." Nusaibah memandang putranya. "Kau tidak takut, nak?" Sa'ad menggeleng sambil loncat ke atas kudanya. Nusaibah pun dengan besar hati melambaikan tangannya. Di area pertempuran,
pemuda berusia 13 tahun itu benar-benar menunjukkan kemampuannya. Ia telah banyak menghampaskan nyawa orang kafir. Hingga pada akhirnya tibalah saat di mana sebilah anak panah menancap tepat di dadanya. Saat tersungkur mencium bumi dan menyerukan Allahu Akbar. Rasulullah pun kembali memberangkatkan utusan ke rumah Nusaibah. Mendengar berita itu, Nusaibah berkata, "Hai utusan," ujarnya, "kau saksikan sendiri, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi, hanya tersisa diriku yang tua ini. Untuk itu, izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang." "Tapi engkau wanita ya ibu," ucap utusan tersebut. Lalu Nusaibah berkata, "Engkau meremehkan aku karena aku wanita? Apakah wanita tidak ingin pula masuk syurga melalui jihad?" Nusaibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan perkataan Nusaibah. Lalu beliau berkata dengan senyum, "Nusaibah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara, kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah yang terluka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur." Nusaibah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkat ke pasukan yang sedang bertempur. Dirawat olehnya mereka yang luka-luka sampai pada suatu saat ketika ia sedang menunduk dan memberi minum seorang prajurit, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaibah menoleh, ternyata seorang tentara Islam telah tewas oleh senjata orang kafir. Nusaibah sangat marah menyaksikan kekejaman ini, apalagi ketika ia melihat Rasulullah jatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet oleh anak panah musuh. Nusaibah tidak dapat menahan diri lagi menyaksikan semua hal itu. Ia pun bangkit dengan gagah dan berani. Diambilnya pedang prajurit yang tewas dan dinaiki kudanya. Bagaikan singa betina, ia mengamuk. Tentunya banyak musuh yang berlari menghindarnya, dan puluhan jiwa orang kafir pun tumbang olehnya. Hingga ada seorang kafir yang mengendap dari belakang dan menebas putus lengan kirinya. Nusaibah akhirnya terjatuh dan terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan. Medan pertempuran makin menjauh dan tubuh Nusaibah tinggal sendirian. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggang kudanya menuju ke arah Nusaibah. Dipercikkannya air ke muka itu. "Istri Sa'idkah engkau?" Nusaibah memperhatikan penolongannya lalu bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah baginda?" "Baginda Rasulullah tidak kurang suatu apapun. Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku." "Tapi engkau masih terluka parah, wahai Nusaibah. Engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah?" tanya Nusaibah. Ibnu Mas'ud pun terpaksa menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, Nusaibah menaiki kuda itu dan mendekati medan pertempuran. Hanya musuh yang berhasil ditaklukkannya. Namun, karena tangannya sudah buntung, akhirnya tak lama juga lehernya tertebas oleh pedang musuh. Gugurlah wanita yang perkasa itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah. Tiba-tiba langit berubah menjadi mendung, hitam dan kelabu. Padahal tadinya langit cerah dan terang benderang. Pertempuran pun akhirnya terhenti sebentar. Rasulullah kemudian berkata pada para sahabatnya, "Kalian lihat langit-langit tiba menghitam, bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut arwah Nusaibah, wanita yang gagah perkasa." Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.